Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan materi, yaitu dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Imro'atul Qaidah dengan nomor NIM 2011-90-100, dan teman saya Elma Nur Afifah dengan nomor NIM 2011-972. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yang berjudul Perbandingan Pemikiran Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Imro'atul Qaidah dengan nomor NIM 2011-90-100 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah pendidikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan se-Jawa Timur. Dalam konteks pendidikan Nahdlatul Ulama, sistem pendidikan pesantren yang telah lama melembaga bagi masyarakat Islam Nusantara tidak bisa dilupakan. Keberadaan Nahdlatul Ulama saat ini selalu ditopang oleh pesantren. Dari pesantrenlah basis kekuatan Nahdlatul Ulama dibangun dengan banyak melahirkan para ulama dan kiai yang kemudian membentuk Jami'iyah Nahdlatul Ulama dan berjuang di dalamnya. Sedangkan pergerakan di bidang pelajar Nahdlatul Ulama memiliki 2 organisasi. Yang pertama yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan IPNU. Yang kedua yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan IPPNU. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan NU. Pendidikan Nahdlatul Ulama mempunyai 2 ciri yang esensial. Yang pertama yaitu al-i'timad ala nafsi. Yang kedua yaitu fil ijtimaiyah, yang berarti keduanya yaitu dihidupi oleh masyarakat. Ciri khas ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi garis perjuangan Nahdlatul Ulama yang bersumber yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Model pembelajaran yang tepat dan bisa berkembang dan kreatif dalam konsep Nahdlatul Ulama yaitu yang pertama metode hafalan, yang kedua yaitu metode ceramah, yang ketiga yaitu Saya Elma Nur Afifah, NIM 2011-90072. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang B, yaitu pemikiran pendidikan perspektif Muhammadiyah. Yang pertama adalah sejarah lahirnya pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan di Kampung Kauman, tepatnya di perkampungan Yogyakarta. Sebelum berdirinya Muhammadiyah ini, pendidikan di sana sudah berjalan dengan sistem pesantren, di mana pendidikan yang mereka ampu adalah pendidikan agama Islam. Nah, perkembangan pesantren pada saat itu sangatlah lekat dengan agama Islam atau dengan tradisi agama Islam itu sendiri, sehingga kurikulum yang digunakan adalah hanya sebatas pendidikan agama Islam saja tanpa menggunakan pendidikan umumnya. Nah, pendidikan itu meliputi kepercayaan, syariat, akhlak, kemudian adanya tasawuf dan masalah ibadah yang lainnya. Kondisi ini disindir oleh Amir Shakib Arsalan dengan seperti ini. Islam itu tertutup oleh kaum muslimin sendiri. Islam tertutup oleh keadaan kaum muslimin itu sendiri. Artinya bagaimana? Bahwa Islam itu tidak bisa berkembang dengan keadaan yang lainnya. Islam itu hanya sebatas dengan kaumnya sendiri, tidak melihat dengan keadaan yang lainnya.
Nah, di sisi lain, pada waktu itu Indonesia adalah pemerintahi oleh kolonial Belanda. Nah, kolonial Belanda ini membuat kebijakan bahwa mengancam Islam, bahwa membuat instruksi upaya pengembangan agama Kristen di Indonesia. Nah, pada saat itu akhirnya berkembanglah agama Kristen dengan lewat pendidikan. Hal ini akan mempermudah agama Kristen untuk menyebarluaskan agama Kristen itu sendiri. Nah, kemudian agama Islam ini gencar dan bergerak untuk bisa lebih berkembang dari agama Kristen itu. Kemudian didirikanlah Muhammadiyah. Nah, pembaruan pendidikan Muhammadiyah ini sebenarnya berdasarkan dari dualisme pendidikan tadi. Terhadap sistem pendidikan pesantren, Muhammadiyah ini mulai mengubah bentuk yang lama menjadi bentuk yang baru, yaitu dengan sistem pendidikan Islam dan pendidikan umum. Yang kedua adalah karakteristik pendidikan. Dasar pendidikan Muhammadiyah ialah murni Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan watak dan penghayatan Islam murni merupakan karakter dari pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Karenanya, keberadaan sekolah Muhammadiyah berfungsi sebagai alat sosialisasi ideologi Muhammadiyah, sekaligus diharapkan dapat mempengaruhi cara berpikir anak didik dan masyarakat terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian Muhammadiyah mengarahkan keseluruhan proses pendidikan pada makna la'allakum tattaqun, yaitu yang ditata atas 3 gerak. Yang pertama, transfer nilai Islam, kemudian transfer ilmu pengetahuan dengan meniadakan dikotomi antara keduanya dan mengupayakan suasana alternatif yang diharapkan dapat memberi gambaran terhadap realitas sosial bagi anak didik sehingga tidak terjebak pada suasana serba taklid saja. Sekolah Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi cermin pendidikan yang mantap dan terpadu. Guru dan anak didik tidak harus menghayati dan mengamalkan cara hidup, cara bergaul, cara belajar yang sesuai dengan Islam, di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dalam proses belajarnya, sekolah Muhammadiyah memberi kesempatan kepada murid perempuan untuk belajar dan bahkan banyak menyelenggarakan sistem co-education, yaitu di mana murid laki-laki belajar bersama dengan murid perempuan dalam satu kelas. Kurikulum dibuat dengan mengembangkan mata pelajaran ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, seperti menulis huruf Latin, berhitung, membaca, mempelajari ilmu bumi, ilmu sains, matematika, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, materi pendidikan terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan moral, yaitu akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek. Yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan dalam hidup bermasyarakat. Adapun model pembelajaran, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, tetapi konseptual. Karena pembelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami saja, tetapi juga diamalkan. Yang pertama adalah cara belajar mengajar. Di pesantren menggunakan sistem weton dan sorokan. Madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem seperti masihal. Masihal itu seperti sekolah dalam Belanda. Bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama, sedangkan di Madrasah Muhammadiyah pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Yang ketiga, hubungan guru dan murid di pesantren menggunakan hubungan yang otoriter karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Sedangkan dalam madrasah Muhammadiyah mulai mengembangkan hubungan guru dan murid secara akrab. Poin yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, pembaharuan dimaksudkan untuk perubahan dengan menciptakan bentuk baru yang berwujud nilai batin dan teknik baru dalam lingkungan pendidikan dengan pengajaran yang mampu menjawab tantangan zaman dan tetap dalam ranah syariat Islam. Nah, pembaruan ini diharapkan dapat membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas pandangan, paham masalah ilmu keduniaan, dan bersedia berjuang dalam kemajuan masyarakatnya.
Dalam Muktamar Ujung Pandang 1971, tujuan pendidikan Muhammadiyah ini ialah terwujudnya manusia muslim yang berakhlakul mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Perumusan tersebut mengandung masalah pokok pendidikan Muhammadiyah, yakni persoalan pendidikan akidah, pendidikan akhlak individual, pendidikan intelek, kemudian pendidikan ketidakbergantungan, dan pendidikan akhlak ijtimaiyah, yaitu akhlak dalam bermasyarakat. Nah, dalam kaidah perguruan dasar dan menengah, Muhammadiyah diputuskan dalam PP Muhammadiyah nomor 06 PP 1988 tanggal 2 April 1988 ditegaskan bahwa tujuan perguruan dasar dan menengah Muhammadiyah yang pertama adalah terwujudnya manusia muslim yang bertakwa, berakhlakul mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Beramal menuju terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua adalah memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk kemajuan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, bersama pemerintah memajukan penyelenggaraan pendidikan dalam kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Sedangkan dalam perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM disebutkan bahwa tujuan PTM adalah yang pertama terwujudnya sarjana muslim yang berakhlakul mulia, cakap, percaya diri, dan berguna bagi masyarakat dan negara. Beramal menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya, yaitu masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Kedua, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan untuk membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menggambarkan bahwa lulusan pendidikan Muhammadiyah adalah sarjana yang berakhlakul terpuji, berkemampuan intelektual dan profesional, sanggup beramal sosial demi pembangunan masyarakat yang rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, serta berkemauan mengembangkan diri di bidang ilmu pengetahuan dengan segala kaitannya, seperti itu. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.